hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Baik, salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mau mengajak kita membahas tentang roh-roh jahat yang diizinkan Tuhan merasuki sekumpulan babi. Ada pertanyaan yang sampai kepada saya, mengapa sampai Tuhan tega-teganya mengizinkan roh-roh jahat itu memasuki sekumpulan babi. Jadi ada banyak sekali babi dan itu harus dikorbankan demi keselamatan, demi penyembuhan seorang yang sedang dirasuk oleh setan. Saya coba bacakan ayatnya bagi kita dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 sampai 33. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Jadi kisahnya kira-kira begini Bapak Ibu yang terkasih. Ada seorang dari Gerasa yang dirasuki oleh roh jahat namanya Legion. Dan Legion ini adalah roh-roh jahat yang berjumlah sangat banyak, ribuan. Disebutkan di situ sekitar 2 ribuan. Lalu ketika Yesus datang ke sana, mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah. Mereka gemetar, para legion ini, roh-roh jahat yang merasuki orang Gerasa ini. Lalu karena mereka tahu, mereka memohon kepadanya, jangan binasakan kami. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Tetapi mereka memohon supaya mereka memasuki babi-babi itu. Lalu mengapa sampai Tuhan mengizinkan itu? Mengapa sampai Tuhan tega melakukan hal itu? Sesungguhnya Tuhan tidak memerintahkan mereka masuk ke dalam babi-babi itu, tetapi Tuhan hanya mengizinkan dan mengabulkan permintaan dan permohonan mereka. Jadi sesungguhnya ada suatu pernyataan yang disampaikan oleh Trent dalam bukunya yang terkenal yaitu Miracles. Dia menulis, satu orang adalah lebih berharga daripada banyak babi. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang harus diselamatkan itu jauh lebih berharga dari ribuan, dari apapun yang namanya hewan, namanya binatang. Maka saya mau bilang kepada kita bahwa para pencinta binatang itu hati-hati. Ini ayatnya yang menunjukkan bahwa manusia jauh lebih berharga. Kalau sampai pencinta binatang lebih menghargai, lebih mencintai binatang daripada manusia, maka itu penyesatan. Itu tindakan tidak benar. Lalu kemudian juga ada tafsiran, ada pandangan yang sudah beredar luas walaupun tidak ada di dalam kitab suci. Tuhan membiarkan hukuman ini terjadi karena dianggap bahwa yang memiliki perusahaan babi ini, peternakan babi ini adalah orang Yahudi sendiri. Menurut hukum Musa, babi adalah binatang najis dan orang Yahudi yang memilikinya atau memakan dagingnya dianggap melanggar hukum. Maka Tuhan pun menghukum orang itu dengan mengizinkan setan-setan itu, roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu sehingga babi-babi itu mati lemas dan akhirnya orang itu mendapat hukuman. Dalam hal ini Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak memerintahkan. Pertama-tama ini menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkuasa atas setan-setan. Yesus itu adalah Allah. Karena setan-setan sendiri pun mengakui bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Apa yang penting kita bahas dalam hal ini? Satu hal yang penting bahwa jiwa manusia, nyawa manusia, keselamatan seseorang itu jauh lebih penting dari pengorbanan apapun kalau harus dikorbankan. Jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada beribu-ribu hewan ternak, beribu-ribu binatang atau makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Berharga di mata Tuhan seorang yang harus diselamatkan.
Oleh sebab itu, inilah tugas kita. Kita harus memberitakan kebenaran firman supaya seseorang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga malaikat bersuka cita, malaikat bersorak-sorak jika ada orang yang bertobat dan diselamatkan. Biarlah hidup kita terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup hasratku